Hey there, good morning good people. Sekarang hari Minggu, saatnya kita berpikir ya. This is taking time. Bagi yang pertama kali join, welcome. Ada beberapa teman-teman yang baru ikutin saya punya Instagram. Thank you for following my Instagram. Ada beberapa yang baru join. Nah, setiap minggu kita bicara tentang thinking, tentang berpikir, tentang berkontemplasi untuk berbisnis dengan lebih baik. Ya, awalnya memang minggu ini waktunya saatnya tenang buat saya, saat teduh untuk saya berpikir, membaca buku dan seterusnya, dan mengemukakan apa yang saya bacakan. Tapi akhir-akhir ini karena PSBB dan work from home, of course, every day kita bisa melakukan sebagai thinking day. Anyway, back to thinking. A couple of years back, 1-2 tahun yang lalu, saya baca buku tentang bagaimana seorang pro gambler berpikir, bagaimana seorang profesional penjudi karir ya. Ternyata ada orang yang berkarir sebagai penjudi ya, dan memang bukan degenerate, bukan orang yang memang nggak bisa dikontrol emosi judinya, tapi memang benar-benar terkontrol dengan ada tekniknya. Dan bagaimana seorang pro gambler mencari nafkah dengan berjudi ini bisa berpikir dengan baik. Itu yang kita akan bahas sekarang, dan apa relevansi dalam bisnis, apa yang kita bisa curi dari cara penjudi profesional berpikir di dalam bisnis kita. Yuk kita mulai. Alright guys, so ternyata penjudi ini seperti saya katakan tadi, itu ternyata penjudi profesional, pro ya, yang profesional. Itu beda dengan penjudi yang asal-asalan atau penjudi rumahan atau penjudi yang memang hanya untuk rekreasi ya. Saya tidak menyarankan kita jadi penjudi, of course. Ini sesuatu yang kurang tidak baik di masyarakat kita dan tidak benar menurut agama. Namun tidak ada salahnya kita melihat cara mereka berpikir ya. Penjudi memiliki 3 peraturan. Peraturan pertama adalah tidak berjudi, no gambling. It's kind of like sangat aneh sekali ya, seorang penjudi profesional itu bahkan mempunyai satu peraturan pertama, itu no gambling. Itu artinya apa? Mereka tidak main prasarana alat-alat judi yang tidak diketahui peraturannya atau yang memiliki kemungkinan menang sangat kecil, hampir tidak mungkin dia akan tidak main. Ya, contohnya adalah roulette. Ya, roulette itu meja yang diputar-putar itu yang ada bolanya, menebak angka merah atau hitam dan segala macam. Itu dia tidak main. Penjudi yang main di roulette, kalau Anda kesempatan datang ke tempat-tempat rumah-rumah profesional, rumah-rumah judi seperti di Genting atau ke Las Vegas, ada meja. Yang main di sekitar meja itu biasanya adalah bukan professional gambler. Mereka adalah newbie atau orang yang pertama kali belajar atau hanya untuk rekreasi. Contoh lain lagi di mana pro gambler tidak main adalah one arm bandit ya. Itu yang mencari triple seven, mencari kesamaan angka dan gambar di mesin yang dimuter itu ya, yang tiga angka itu ya. Dan itu juga bukan sesuatu yang akan dimainkan oleh penjudi profesional karena itu di luar hitungan-hitungan yang masuk akal, tidak bisa dihitung. Jadi pure luck atau murni keberuntungan. Itu peraturan pertama pro gambler. That's very unique ya. Peraturan pertama professional gambler malah no gambling. Yang kedua adalah mereka disiplin membedakan antara poor performance atau hasil yang buruk dengan making mistakes. Ya, ada dua, poor performance dan making mistakes. Itu artinya apa? Walaupun seorang penjudi itu sudah melakukan semua by the book dan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan disiplin, kadangkala memang hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang dikatakan poor performance. Tapi di sisi lain, kadang penjudi itu ngawur mainnya, tapi dapat hasil yang bagus. Itu namanya adalah making mistake. Nah, coba saya ulangi lagi supaya Anda bingung ya. Jadi poor performance atau prestasi atau performa buruk itu tidak dinilai berdasarkan hasilnya, tapi dilihat berdasarkan proses yang mencapai hasil. Jika prosesnya benar, walaupun hasilnya jelek, dia lebih senang daripada hasilnya baik, tapi prosesnya salah. Prosesnya benar, hasilnya kurang bagus, dia kurang senang. Ya tentu yang paling senang adalah proses baik, hasil baik. Tapi proses baik, hasil buruk atau poor performance buat mereka itu lebih baik daripada hasil baik tapi karena keberuntungan atau bad performance atau bad making mistakes ya, prosesnya salah ya. So here's the thing yang saya kira cukup relevan sekali dalam bisnis kita sekarang. Kita sering mengandalkan prosesnya, tapi begitu hasil yang kurang bagus, kita cepat sekali switch prosesnya menjadi proses yang lain tanpa kita stick to the process.
Kita seringkali mengecilkan nilai proses bisnis kita hanya karena hasilnya kurang baik, tidak atau kurang setia ke dalam proses kita. Pro Gambler mengajarkan kita satu hal, setia kepada prosesnya walaupun mungkin hasilnya belum muncul dan belum manis buahnya. And then yang final nomor 3 adalah Pro Gambler fokus untuk mempertajam di edge. Di edge itu pinggiran ya, atau sesuatu advantage atau keuntungan dia. Ya, salah satu permainan yang paling favorit di Pro Gambler adalah Blackjack ya. Kalau Anda tahu Blackjack itu adalah yang mencapai atau mendekati angka 21, biasanya As sebagai 11 dan face value 10, Jack, Queen, King itu sebagai 10 yang akan mendapatkan prize ya, akan pemenangnya. Jadi dia lawan bandarnya 1 lawan 1 dan semua kartu terbuka gitu ya. Kita melihat siapa yang lebih mendekati 21 atau kurang. Yang kurang berarti lebih rendah berarti kalah, yang lebih tinggi mendekati 21 akan menang. Lebih dari 21 you akan bust atau kalah ya. So probably seperti itu peraturannya. Nah, permainan Blackjack adalah permainan yang penuh dengan angka dan penuh dengan probabilitas. Jadi ada peraturannya, kalau Anda mencapai 16 Anda harus berhenti, Anda harus tahan. Kalau Anda mencapai angka lebih tinggi daripada pemain bandarnya cuma punya angka kecil, 1 sampai 6 itu angka kecil, 7 sampai 10 itu angka besar. Ternyata angkanya mereka kecil, maka Anda mesti hold, Anda mesti stand, bukan hit itu tambah kartu dan segala macam. Ini peraturan-peraturan yang mereka dalami, termasuk kemampuan untuk mengingat angka, menghitung kartu dan segala macam. Ini yang kita namanya di edge. Pro Gambler melatih otak mereka untuk berpikir secara rasional, bukan emosional. Right, so itu 3 hal yang dilakukan oleh Pro Gambler di mana kita bisa tiru dalam bisnis kita. Nah, di edge ya, saya mau dalami sedikit di edge. Di dalam bisnis itu ada 6 edge. Ya, of course, kita tidak bermain judi, tapi kita kembali ke dunia bisnis. Kita harus mempertahankan, kita harus memperkuat edge kita. Edge itu adalah kepentingan atau keuntungan kita dalam bisnis. Ada 6 edge yang Anda mesti pikirkan minggu ini. Again, this is thinking time, it's time for you to think. Yang pertama adalah keuntungan bisnis Anda karena Anda yang paling murah, atau kita bilang namanya cost leadership. Is it really your cost leadership? Apakah Anda bisa efektif, efisien begitu tinggi sehingga Anda bisa menghemat uang, biaya sehingga Anda yang paling murah? Itu pertanyakan. Apakah Anda benar-benar memilih cost leadership sebagai the edge Anda, sebagai ujung tombak, the tip of the spear yang akan menembus market? Apakah Anda memperkenalkan market Anda, diri Anda kepada market dengan perusahaan yang cost leadership? Yang kedua, you have to think ya, ada 6 ya. Yang kedua, apakah Anda dikenal atau memperkuat brand Anda? So this is cost and this is brand. Ya, contohnya cost ini sedikit kembali adalah Amazon itu cost. Ya, cost Amazon itu cost leadership yang paling murah, dia berusaha di efisiensi. Zaman dulu waktu ketika saya kecil, Makro, zaman sekarang udah diganti dengan perusahaan lain diambil alih. Makro itu cost leadership. Dan yang kedua adalah branding ya, branding Nike, Rolex segala macam. Do you want to be known sebagai perusahaan yang brandnya kuat dan Anda mempertahankan brand ya, visibility, visualnya, brand promise-nya dan segala macam. You have to think about this. Do you want to be known sebagai perusahaan yang brandnya kuat or cost? Dan yang ketiga adalah perusahaan yang memiliki the edge yang namanya inovatif adaptif ya. Perusahaan-perusahaan ini sering mengadakan, ini perusahaan yang kreatif ya, selalu berusaha untuk adapt dan menambah fitur, menambah layanan, menambah cara pelayanan dan merubah cara proses melayani konsumen sehingga konsumen lebih diuntungkan. Ya, perusahaan-perusahaan seperti medical ya, medical seperti minimum invasive surgery. Kalau kita tahu sekarang operasi tidak harus bedah total, tapi hanya sedikit sekali dimasukin di lengan atau di pangkal paha dan segala macam. Ini adalah salah satu contoh yang menggunakan konsep inovatif atau adaptif. Itu yang ketiga. Think again, are you inovatif or adaptif sebagai the edge Anda? Yang keempat adalah operation excellence ya, perusahaan-perusahaan yang mengedepankan bukan cost, bukan brand, bukan inovatif, tapi mempercepat dan mempersingkat prosesnya. Ya, jadi seperti perusahaan FedEx ya, FedEx ini adalah yang menggunakan operation excellence ya. Pizza Domino Pizza ya, 30 menit atau free itu adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri untuk mendeliver dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan lebih
basically lebih cepat ya, lebih efektif dan efisien. Ya, operational excellence. Jadi dia fokusnya ke SOP, ngatur supaya perusahaannya lebih ramping, lebih benar, lebih tepat. There is no mistakes di sini, zero mistakes and so on. Yang kelima adalah teknologi. Ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memenangkan market ya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Apple, perusahaan teknologi seperti Google, ini semua teknologi semua. Kemudian drone ya, perusahaan virtual reality yang bermain di arah sana, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memenangkan market dengan cara teknologi. And final but not the least, last but not least adalah perusahaan yang berbasis data. Hampir mirip dengan teknologi, tapi kalau data itu dia fokus untuk memenangkan market karena dia lebih banyak data dan informasi. Apa contohnya? Ojek online, ya. Anda pernah bayangin ya, ojek online ini kan bisa kenal semua konsumennya ya. Dia bisa tahu rumahnya di mana, dia bisa tahu kegemaran makannya apa, dia bisa tahu promo apa yang paling disukai konsumen ya, karena dia mendeliver ya, dia bisa menganalisa semuanya. Itu kenapa ojek online kalau buka restoran itu paling ditakuti, karena mereka sudah memiliki database kecenderungan konsumen, cara konsumen membeli, sukanya beli apa, jam berapa, dengan diskon berapa, dengan paket apa, semuanya komplit. Mereka cuma tinggal apply, and apply. So, see, there is 6 edges ya, 6 sudut tajam yang Anda bisa latih dan Anda bisa konsisten sehingga Anda bisa memenangkan market. Again, it's time to think. Waktu Anda berpikir apakah Anda memiliki 6 ini atau Anda mengkhususkan ke satu dari 6 ini, which is okay. Don't get too greedy sampai 6-6-nya diambil semua, itu malah kacau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anda pikirkan mana yang Anda sendiri dan kemudian tajamkan, honing in, masuk ke dalam, lebih ahli dan lebih tajam. Ingat, fokus Anda adalah untuk membedakan antara satu, apakah Anda seorang gambling, ya, jangan main di area di mana Anda tidak terlalu kuat di situ dan nggak tahu peraturannya dan ngawur. Dan yang kedua adalah Anda fokus untuk mendapatkan hasil yang baik melalui proses yang benar dan setia ke prosesnya walaupun hasil belum baik, ya, poor performance dan wrong making mistakes, ya, don't make mistake. Ya, jangan make mistake, tapi walaupun poor performance, you harus setia pada prosesnya. Dan yang ketiga adalah fokuskan dan pertajam edge Anda dalam bisnis. Silakan berpikir mana edge Anda dan Anda perdalami. I see you tomorrow, my friend. See you. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.